Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, ya kita akan melanjutkan seri Trader Brain episode 5. Harga mati kesuksesan. Seperti biasa teman-teman, kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, perdagangan online, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial punya risiko, bisa menyebabkan kerugian, ya kehilangan uang, bahkan bangkrut. Ya diharapkan teman-teman belajar dulu, cari mentor dulu, cari teman yang udah ngerti, tanya-tanya dulu, ya jangan ikut-ikutan orang, jangan sampai Anda kehilangan uang, bangkrut, akhirnya Anda hidupmu makin susah. Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Oke, jadi pada sesi kali ini ya kita akan melanjutkan episode 5 yang judulnya adalah harga mati kesuksesan ya. Saya tidak bisa memberi Anda formula pasti untuk sukses, tetapi saya bisa memberi Anda formula untuk kegagalan. Cobalah untuk menyenangkan semua orang setiap saatnya. Dari Herbert Beyersword. Jadi ini ya salah satu kutipan ya yang dimana di sini artinya adalah jika teman-teman itu mencoba untuk selalu menyenangkan orang, selalu ingin terlihat kayak orang tuh selalu happy gitu loh, orang tuh selalu puas. Nah itu bisa jadi kita akan dekat dengan yang namanya kegagalan ya. Kenapa? Karena memang secara real ya, secara nyata itu bahwa jika Anda ingin sukses pasti ada orang yang nggak suka sama Anda ya, pasti ada orang yang nggak setuju sama Anda, pasti ada orang yang benci atau iri dengan Anda, pasti itu ya. Orang-orang sukses itu pasti banyak yang nggak suka, pasti banyak yang kesal juga. Nggak semua orang suka sama dia, apalagi kompetitornya pasti nggak suka banget sama dia. Nah itu ya, bahkan ketika Anda belajar untuk ketika Anda berusaha untuk sukses ya, lagi istilahnya merintis, terkadang ada orang yang terkadang itu tidak setuju, bahkan nggak apa ya, mungkin kalau saya bilang itu seperti dibikin susah kitanya ya gitu. Jadi tidak didukung. Nah itulah, tidak didukung ya, tidak ada support, terkadang seperti itu juga. Nah makanya jika Anda ingin berhasil, nggak usah butuh pengakuan dari orang lain, apalagi butuh kita tuh menyenangkan orang lain. Nggak usah, semua orang nggak usah, orang-orang tertentu aja mungkin ya, orang-orang yang baik aja gitu loh ya. Karena memang untuk mencapai kesuksesan itu pastilah ada orang yang nggak suka sama kita, pasti gitu ya. Itu semoga teman-teman ingat ya. Harga kesuksesan, jika kita tidak mau membayar harga untuk kesuksesan, maka suka atau tidak suka kita harus membayar harga untuk kegagalan. Ada harga yang harus dibayar apapun yang terjadi. Kita perlu memahami dengan jelas bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada keterampilan khusus, pendidikan formal, atau kecerdasan yang unggul. Jika ini benar, dunia ini tidak akan dihuni oleh begitu banyak orang yang gagal, namun berpendidikan tinggi dan terampil. Pepatah kuno mengatakan bahwa Tuhan memberi kita dua tujuan. Satu untuk berpikir, ya, dan yang lain untuk duduk. Keberhasilan tergantung pada ujung mana yang paling sering kita gunakan. Oke, jadi intinya ada sukses, ada harga yang harus Anda bayar. Ada gagal, juga ada harga yang harus Anda bayar gitu. Anda akan mengalami kesulitan, Anda akan mengalami istilahnya mungkin kalau saya bilang itu kemiskinan ya, kemiskinan mungkin, atau mengalami yang namanya itu, kalau saya bilang ya hidup itu seperti kayak ada yang ganjal gitu ya, jadi tersendat ya, tersendat. Nah itu kalau kita gagal itu misalnya, kita mengalami istilahnya kehidupan atau kemunduran gitu ya. Ada beberapa hal yang terkadang itu susah gitu loh. Nah gitu loh, mau makan aja susah, mau tidur aja susah gitu, mau istirahat aja susah. Nah itu ya, tapi kalau kita berhasil kan kita bisa liburan, kita bisa hura-hura gitu, maksudnya udah bisa happy gitu ya. Nah jadi intinya kesuksesan itu tidak bergantung pada keterampilan, tidak bergantung pada pendidikan formal atau kecerdasan. Enggak semudah itu gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bilang orang pintar itu pasti sukses, ya maka nggak ada orang pintar yang gagal gitu loh. Banyak buktinya, banyak juga orang-orang yang pintar gagal juga gitu loh. Banyak juga orang yang istilahnya mengikuti pendidikan formal seperti mungkin sekolah tinggi. Ada juga yang nggak sekolah tapi istilahnya punya bisnis usaha lancar gitu, ada banyak gitu. Jadi sukses itu tidak bergantung hanya pada keterampilan, pendidikan, sama kecerdasan. Jadi ini memang mendukung tetapi tidak menentukan, hanya mendukung ya. Makanya di sini ada satu pepatah yang dimana Tuhan itu memberi kita dua tujuan. Satu untuk berpikir dan yang lainnya untuk duduk. Maksudnya adalah yang satu itu kita pakai buat kita itu mikir.
Ya ketika kita menghadapi sesuatu, kita tuh selalu mikir, ini gimana ya caranya gitu loh, ini solusinya apa ya, jalan keluarnya siapa ya gitu, siapa ya orang yang bisa saya minta tolong, siapa ya orang yang bisa saya minta pendapatnya, nasihatnya, dan segala macam. Nah yang satu lagi itu duduk dalam arti ya kayak orang duduk nggak ngapa-ngapain gitu. Yang satu dia berpikir, yang satunya duduk. Jadi antara dia berusaha untuk cari solusi, yang satunya ya duduk aja nggak peduli gitu. Nah Anda itu harus jadi orang yang berpikir gitu. Prestasi tidak datang secara default. Mereka pertama kali dipelajari dan kemudian dipraktekkan. Ya, keajaiban menjadi sehat dan kaya dimulai dengan mempelajari proses yang mengarah pada kesuksesan. Itu berlangsung sampai mati. Hidup menjadi berharga hanya ketika kita merencanakan hidup kita. Ketika kita melakukan ini, kita yakin untuk mencapai hasil yang luar biasa. Namun, jika kita tidak merencanakan hidup kita, ada kemungkinan besar kita akan secara otomatis menjadi bagian dari rencana orang lain. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan desain, bukan secara default. Nah, pada seri sebelumnya itu kalau nggak salah sudah saya bahas ya tentang yang namanya pilihan ya, pilihan secara default sama pilihan berdasarkan desain kita sendiri. Nah itu, jadi kita nih harus, kalau mau sukses nih, kita memang harus merencanakan hidup kita ya, kita mau seperti apa, kita mau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah gitu loh ya, saya sendiri tetap harus berencana teman-teman ya, tetap harus melakukan yang namanya pivot ketika sesuatu itu sudah mengalami kemunduran, mengalami slow, sudah terlalu lambat, sudah mulai slow nih, momentumnya udah slow, saya harus pivot, saya harus putar balik saya dengan hal-hal yang baru, dengan usaha yang baru, dengan solusi yang baru. Nggak bisa kita paksa terus. Hidup ini kan bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah sebenarnya. Hidup ini adalah tentang siapa yang berjuang. Itu aja sebenarnya, bukan menang dan kalah, tapi tentang siapa yang berjuang. Kalau menang dan kalah sih kurang setuju ya gitu. Jadi kita tuh memang kadang harus berpikir juga gitu, kita harus menentukan gitu, misalnya ini gagal, apa plan B-nya. Plan B-nya ya kita harus cepat pivot gitu, kita harus cepat balik arah, kita harus cepat manuver. Nggak bisa kita tuh diam diri, kita duduk doang, nggak bisa. Kita harus merencanakan hidup kita. Seandainya ini gagal, ya seandainya besok turun hujan, ya solusinya apa? Ya kalau kamu mau keluar pakai mobil, keluar pakai mobil, tapi pasti mobilnya kotor, pasti kamu cuci lagi. Kalau kamu mau pakai payung, ya pakai payung gitu loh, tapi pasti kamu nanti jalan kakinya jauh misalnya kayak gitu ya, terserah gitu. Tapi yang penting kita rencanakan aja dulu ya, sesuai kita aja gitu, ya senyamannya aja. Sehingga kalau kita punya rencana, biasanya hidup itu lebih jelas. Oh saya akan kesini, saya akan seperti ini, begini, selanjutnya begini. Nah jadi hidup akan berharga jadinya ya. Jadi hidup menjadi berharga hanya ketika kita merencanakan hidup kita. Jadi kalau kita selalu merencanakan hidup kita, seperti saya misalnya, contoh ya, contoh mudahnya adalah bangun tidur atau sebelum tidur tadi malam saya udah merencanakan besok saya akan bikin video tentang ini. Itu merencanakan, dan saya lakukan nih, seperti saya merekam video seperti sekarang ini. Nah itu, jadi saya harus merencanakan dulu. Kalau saya nggak merencanakan, susah pasti, karena bisa jadi malas, bisa jadi pura-pura nggak ada kerjaan, bisa jadi lupa juga gitu, maksudnya banyak hal gitu loh. Tapi kalau kita sudah punya rencana, oh ya besok kita akan bikin video tentang episode 5 misalnya gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Nah kayak gitu, jadi harus berencana. Ketika orang gagal, itu tidak selalu membuat mereka gagal. Ini karena kegagalan seringkali dapat dianggap sebagai jalan memutar, tetapi tidak pernah sebagai jalan buntu. Kita mungkin pernah gagal, tapi bukan berarti kita gagal. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan seharusnya tidak menghentikan kita dari berjuang untuk kemungkinan sukses. Pemenang tidak takut kalah, tetapi pecundang takut menang ya. Jadi intinya, ketika Anda itu merasa Anda gagal, sebenarnya nggak ada kegagalan. Kegagalan itu kan tidak absolut juga sebenarnya, karena ada orang punya bisnis, ya kan, punya bisnis 5, 3 gagal, 2 jalan. Ya apakah kita bilang dia gagal? Ya enggak, masih ada 2 bisnis yang jalan mungkin lebih profitable. Nah jadi kalau saya bilang ya, gagal itu ketika kamu udah berhenti, stuck, nah itu gagal. Tapi hidup ini banyak sekali tantangannya teman-teman. Saya mengalami juga beberapa tantangan ya. Jelas, saya jujur saja gitu, maksudnya hidup itu tidak semudah kata orang, hidup itu tidak semudah omongan netizen teman-teman ya. Nggak semudah itu. Hidup itu kompleks, selalu ada challenge yang harus kita hadapi, dan kita selalu harus pivot juga, bermanuver. Kita harus pikirkan solusinya. Ketika itu mungkin sudah mulai pelan, lambat, kita langsung putar balik, kita langsung mundur, kemudian kita cari jalan yang lain. Jangan dipaksa terus. Ya, jadi hidup nih terkadang kalau orang bilang gagal, enggak. Kalau Anda melihat kegagalan, berarti ketika Anda sedang merasa lambat, Anda merasa itu sudah jalan buntu, gitu loh. Sedangkan kalau dalam perspektif saya tidak melihat itu jalan buntu. Saya anggap aja itu adalah jalan yang
mungkin terlalu jelek, ya terlalu jelek untuk dilewati, mau nggak mau saya cari jalan lain aja gitu, nggak buntu, jalan di situ bisa lewat, tetapi bisa jadi ya di situ tuh kayak ya banyak rintangannya gitu, banyak ancamannya segala macam, jadi kurang bagus kalau kita teruskan, mau nggak mau kita balik arah dulu, kita mundur selangkah dua langkah, kita cari solusi lain. Nah itulah proses kesuksesan itu enaknya di situ. Seninya, serius, seninya di situ adalah pertama, percayalah bahwa kita sebagai manusianya kita punya yang namanya nasib dan takdir. Dan takdir manusia itu kan semuanya sama, pasti mati, nggak ada yang abadi gitu kan. Nah tapi nasib ini ya sebenarnya hampir ya kurang lebih sama-sama juga gitu loh kan, karena di dalam dunia ini kan kita hanya punya dua kategori gitu, keberhasilan dan kegagalan, sukses atau gagal ya. Tetapi perlu diingat bahwa semua kesuksesan itu selalu diawali dengan kegagalan. Tidak ada berhasil itu langsung satu berhasil, nggak bisa ya. Saya banyak mencoba usaha, gagal juga. Saya mencoba ini dan itu, banyak gagalnya juga gitu, karena mungkin saya nggak ngerti terlalu dalam, saya keliru, saya terlalu percaya sama anak ini dan itu gitu. Jadi ya pasti ada gitu loh, nggak semua nggak bisa berhasil langsung, kita harus berusaha gitu loh, kita harus melempar dadu kalau saya bilang gitu, kita harus mencoba peluang ya kan. Antara peluang itu benar-benar berhasil atau tidak kan kita harus coba dulu. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita nggak pernah mencoba? Oleh karena itu makanya kita harus senantiasa membuat rencana teman-teman sebenarnya gitu loh. Jadi harus banyak sekali rencana, dan rencana itu kan hanya muncul kalau kita berpikir. Pecundang secara sadar ingin menang, tetapi secara tidak sadar mereka tidak percaya bahwa mereka bisa. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa menang, mereka memulai dengan setengah hati dan akhirnya kalah. Kemudian mereka membenarkan dengan mengatakan, saya tahu saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya mencoba. Mengubah keyakinan mereka menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Mereka menyabotase kesuksesan mereka sendiri karena mereka takut menang. Nah ini teman-teman, kalau Anda ingin berhasil, ingin jadi pemenang, tidak boleh setengah hati. Walaupun hasilnya setengah hati, tapi Anda menjalaninya jangan setengah hati. Ya, jangan setengah hati. Anda harus benar-benar sepenuh hati, benar-benar dengan keikhlasan, keyakinan. Mungkin nanti hasilnya mungkin tidak sesuai, iyalah, of course ya. Saya sudah saya juga manusia gitu. Saya mengetahui dunia itu seperti apa lah. Saya sadar juga. Ya terkadang ya realitanya beda dong dengan dengan apa istilahnya, dengan kita punya imajinasi gitu kan. Ya seperti bikin video YouTube gitu kan. Harapannya adalah banyak orang yang bisa sharing, diskusi, banyak orang yang bisa mungkin memberikan pendapat. Tetapi pada nyatanya orang hanya mungkin nonton video saya itu 3 menit, 5 menit, terus dia udah nggak nonton lagi gitu. Dia mungkin bosan juga ya nonton video yang panjang. Nah itu kan realitanya ya, faktanya gitu. Nah padahal dalam saya punya pikiran gitu, saya merasa bahwa kalau seandainya dia nonton sampai habis beberapa video yang saya upload, mungkin dia akan bisa mengambil beberapa poin. Tetapi kan ya itu kehidupan gitu lah, itu adalah kenyataan. Nah makanya kita harus tetap berusaha juga gitu, kita tetap harus 100% memiliki keyakinan dan keikhlasan untuk melakukan sesuatu yang kita yakin kita bisa berhasil di situ, kayak gitu ya. Jadi jangan setengah hati. Mungkin hasilnya setengah hati, tapi tetap kita melakukannya, tidak boleh setengah hati gitu loh. Jadi walaupun kita udah tahu bahwa oh ternyata orang tidak terlalu interest dengan video-video saya misalnya kayak gitu, kita anggaplah seperti itu, ya itu tidak akan membuat saya tidak mengupload video lagi gitu loh. Tetap ya kita tetap upload, karena tujuan kita terkadang tidak membuat mereka senang. Mungkin ada dalam 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan ya, ada orang-orang baru yang mungkin nonton video saya dan mereka menyukainya gitu. Jadi ini hanya tentang siapa yang butuh, siapa yang butuh, siapa yang istilahnya nggak butuh gitu. Kalau orang yang butuh kan pasti dia menonton sampai habis. Jadi seperti itu contohnya. Jadi jangan sampai setengah hati. Hidup ini memang nggak adil, saya bilang teman-teman. Hidup nggak adil. Ya kita manusia. Ada beberapa hal yang terkadang kita sudah merencanakannya dengan baik, tetapi terkadang itu hasilnya itu tidak baik. Hasilnya itu tidak puas gitu, tidak bikin kita puas gitu, tidak optimal ya. Terkadang seperti itu, dan itu sah-sah aja, itu udah biasa gitu. Jadi udah nggak usah kaget gitu. Yang penting adalah perlu diingat, kalau kita mau berhasil ya, kita harus melakukan itu dengan keikhlasan 100%, dengan hati yang ikhlas, benar-benar kita harus ridhoi gitu. Jadi harus kita tuh apa ya, kayak ya saya melakukan ini memang 100% karena saya punya passion gitu, karena saya suka ini dan saya percaya bahwa ya saya melakukan ini tuh tidak ada paksaan gitu. Nah harus seperti itu ya. Jadi kita harus punya mental pemenang
harus punya mental pemenang dulu, harus yakin menang dulu, walaupun mungkin nanti nggak menang gitu ya. Kebanyakan orang melihat peluang, tetapi sangat sedikit yang memanfaatkannya. Seringkali salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika sebuah kesempatan mengetuk pintu kita dan kita mendapati diri kita tidak siap. Jika kita tidak siap ketika kesempatan datang dan baru mulai mempersiapkannya, itu sudah terlambat. Kesuksesan dicapai ketika kesempatan dilengkapi dengan persiapan. Namun, mereka yang tidak siap menyalahkan keberuntungan mereka. Nah, ini ya. Kalau kita mau berhasil, kita juga harus pandai melihat peluang. Nah, tetapi peluang ini sebenarnya muncul di mana saja. Cuman terkadang ada peluang itu muncul di depan mata, tapi kita nggak siap. Makanya kita juga harus siap. Kita harus siap, makanya kita harus punya keterampilan juga, kita harus siap juga. Kalau kita nggak siap, nanti kalau ada kesempatan, ada peluang, terus kita malah mikir, ini misalnya nih ada peluang. Ya, contoh, misalnya Anda bisnis apalah, tiba-tiba datang investor atau datang orang yang mau berbisnis jadi partner. Nah, Anda itu mungkin saat itu belum punya pengalaman untuk berbisnis yang lebih besar gitu. Nah, dan Anda saat itu baru mulai mempersiapkannya. Nah, seandainya jauh-jauh hari ketika Anda udah berencana nih, Anda udah mulai bisnis tahun 2 tahun, terus Anda udah punya rencana memang, wah bisnis ini akan saya jadikan franchise misalnya. Itu kan pada saat orang datang, bro, ya Pak, saya ingin menjadikan bisnis Bapak franchise, boleh nggak saya beli franchise-nya? Oh boleh. Nah, itu kan Anda udah siap. Tapi kalau Anda belum merencanakan, Anda franchise itu apa? Nah, kan nanti Anda nanya kayak gitu lagi kalau Anda belum siap. Teman-teman kalau belum siap kan gitu. Franchise itu apa? Untungnya berapa ya buat saya? Nah, nanyanya kayak gitu malah. Jadi akhirnya investor datang tidak berminat karena sudah bicara seperti itu. Malah meragukan gitu loh. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin berbisnis, kita harus jelas. Misalnya kita mau usaha, kita mau berhasil, kita harus jelas takaran keberhasilan ini sampai mana, rencana-rencana kita untuk tumbuh seperti apa, kita harus rencana, kita harus siap. Jadi ketika peluang datang, kesempatan datang, kita bisa istilahnya itu kalau saya bilang itu bisa deal gitu ya, bisa deal gitu, bisa langsung deal gitu ya, bisa langsung dapat ya gitu, istilahnya kayak gitu, bisa closing. Nah, jadi nggak perlu lama-lama, ketika datang kesempatan sikat gitu ya. Jadi kalau kita kelamaan mikir, hidup tuh nggak enak juga kalau kelamaan mikir, serius. Ya nggak baik, kebanyakan mikir, kelamaan mikir tuh nggak baik. Setiap kemenangan adalah hasil dari pengorbanan, disiplin diri, kerja keras, komitmen, integritas, dan tanggung jawab. Di samping kesediaan kita untuk menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang. Hanya ketika kita siap dengan kualitas seperti itu, kita dapat memperoleh hasil berlimpah dan memuaskan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tanpa persiapan, seseorang tidak dapat secara konsisten mencapai kesuksesan atau mempertahankannya. Rintangan menguji kesiapan kita untuk berhasil mengubah rintangan menjadi peluang. Ya, jadi intinya teman-teman ya, kita itu harus ingat kalau kita tuh harus disiplin. Ya, disiplin intinya harus siap lah, harus punya rencana. Ya, kalau Anda mau berhasil nih, Anda tuh harus punya harus ada harga yang harus Anda bayar lah. Ada harga yang harus Anda bayar. Nah, jadi tidak semudah itu untuk mencapai kesuksesan ya. Anda harus punya pengorbanan. Anda harus melakukan yang namanya pengorbanan. Ada yang Anda korbankan. Kemudian Anda harus disiplin, sabar juga ya. Anda harus disiplin, Anda harus sabar juga. Ya, kemudian Anda itu juga harus punya persiapan, harus punya rencana gitu. Nah, jadi ketika rintangan menguji kesiapan Anda itu, nah itu sebenarnya Anda itu kalau berhasil ya, itu mengubah rintangan jadi peluang. Jadi sebenarnya masalah itu solusi itu datang dari masalah, bukan masalah datang dari solusi gitu, tapi solusi itu datang dari masalah. Ya. Jadi solusi itu hadir ketika masalahnya ada. Kalau nggak ada masalah ya apa solusinya gitu. Contoh ya kan, seandainya di dalam dunia ini ya kan orang itu tidak mandi. Ya kan, nah berarti orang yang jualan sabun juga nggak laku dong gitu. Orang yang jualan sampo juga nggak laku gitu. Ya kan, nah masalahnya yang terjadi adalah manusia di dalam dunia ini itu membutuhkan yang namanya mandi gitu loh. Semua manusia di dunia ini itu butuh mandi, teman-teman. Mandi itu sudah seperti kebutuhan, nggak mandi kan nggak enak. Nah, akhirnya ya orang melihat peluang. Ternyata manusia di dunia ini, di bumi ini, berapa ratus juta orang itu ternyata mandi gitu setiap hari. Ya mending saya jualan sabun aja kan, karena dia pasti mandi pakai sabun gitu loh, nggak ada orang mandi pakai lumpur gitu loh, ya kan. Nah, jadi seperti itu logikanya, dia melihat itu menjadi suatu rintangan dan dia jadikan itu peluang gitu. Nah, gitu. Tidak ada alasan ya, sukses menuntut Anda untuk tidak membuat alasan. Alasan adalah untuk orang-orang yang hidup dengan penyesalan terus-menerus tentang hal-hal yang tidak dapat mereka miliki.
Orang-orang ini tidak pernah mencapai hasil jangka panjang yang mereka inginkan, karena alasan mereka menghalangi dan mencegah mereka mengambil keuntungan dari peluang yang diberikan oleh masalah kepada mereka. Sukses menuntut Anda bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi pada Anda, tanpa menyalahkan orang lain atau menyalahkan peristiwa eksternal atau keadaan yang tampaknya tidak terkendali untuk masalah Anda. Nah, itu intinya apa? Jangan kebanyakan alasan. Ya, kita nggak bisa hidup dengan nyalahin orang, terus nyalahin ke kondisi, terus ya itu nggak dewasa, teman-teman. Ya, Anda bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan Anda, dan sebagai hasilnya Anda tidak pernah membuat alasan apapun. Anda sepenuhnya memahami bahwa alasan hanya mengarah pada masalah. Alasan tidak pernah membantu Anda menyelesaikan masalah. Nah, ini ya kenapa jangan selalu membuat alasan. Dulu saya punya partner termasuk mentor bisnis saya juga, itu selalu berkata kepada saya bahwa ketika kita terlalu banyak alasan, ya itu nanti akan jadi kebiasaan. Dikit-dikit kebiasaan. Ya, jadi ketika kita misalnya belum tahu sesuatu, kita jangan jawab saya tidak tahu. Ya, itu alasan banget. Kita katakan aja, ya, saat ini saya belum mengerti, tetapi akan saya cari tahu ya segera. Jadi kita tahu bahwa kita tidak tahu saat ini apa gitu. Nah, tapi alasannya jangan bilang saya nggak tahu, saya nggak peduli, ya jangan. Bilang aja ya, saya saat ini memang belum mengerti, tapi nanti akan saya pelajari secepatnya. Artinya apa? Kamu memberikan alasan yang sifatnya itu membangun gitu loh. Sifatnya adalah solutif gitu loh. Ya, jadi alasan, tetapi kamu memberikan juga satu counter yang dimana bahwa oke, hari ini memang saya nggak paham, tapi secepatnya saya akan pelajari ya gitu loh. Jadi orang kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, dia suka ya. Para pebisnis, para pengusaha itu suka sama konsultan-konsultan yang seperti itu jawabannya. Ya, jadi ada orang yang mau memahami gitu secepatnya. Jadi kalau konsultan misalnya ditanya, ini saya punya usaha kendala ini dan itu, terus Anda menjawab, misalnya si pengusahanya nanya ke kita kan, apakah itu Bapak pernah mengalami hal yang sama, pernah mengalami kasus yang sama, pernah menangani kasus yang sama, pernah menyelesaikan kasus yang sama? Terus kita bilang, saya tidak pernah, hanya sampai situ. Ya, orang kecewa karena orang akan meragukan kita. Tapi kalau kita jawab, untuk sejauh ini saya belum intinya itu saya belum menghadapi atau bertemu dengan kasus seperti yang Bapak katakan ya, tetapi saya rasa saya akan segera mempelajarinya karena menurut saya ini sangat menarik ya, dan kita akan coba cari solusinya bersama-sama. Kalau kita ngomong seperti itu, orang yakin sama kita. Tapi kalau kita ngomong, saya nggak tahu sih, saya belum pernah sih. Nah, kalau ngomong kayak gitu kan seperti ngomong sama teman di warung kopi, teman-teman. Tapi kalau kamu dalam berbisnis, dalam menjadi pengusaha, atau kamu sedang mencari yang namanya rezeki gitu ya, kamu sedang mencari jalan kesuksesan, ya nggak bisa kamu ngomong kayak gitu. Kita nggak boleh alasannya seperti itu. Ya, contoh anda yang mau jadi trader gitu, alasannya kan banyak gitu, nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu, segala macam. Oh, banyak alasannya lah. Kalau saya bilang ya satu-satu. Ya kan, kalau Anda belum ada modal ya tabung dulu, santai dulu, pakai akun demo dulu, uji metodenya dulu, kelayakan, nggak apa-apa. Ya, nggak harus Anda langsung terjun dengan modal yang besar. Ya kan, Anda terjun juga belum tentu Anda profit loh. Ya, itu jangan sampai dilupakan loh. Jangan dikira terjun hasilnya langsung profit. Ya enggak, kita belajar dulu, dapatkan dulu sense-nya, feel-nya dulu, biar ngerti trading itu apa gitu. Jangan dikira bahwa trading ini hanya tentang modal, hanya tentang metode ini itu ya, nggak kayak gitu ya. Kebanyakan orang hanya berpikir seperti itu, apa ya yang terjadi, mentalnya hancur juga gitu. Pengorbanan ya, sukses membutuhkan pengorbanan ya. Tujuan dan sasaran yang ada dalam pikiran Anda tidak akan terwujud secara ajaib dalam hidup Anda. Anda harus bekerja keras dan berpotensi membuat beberapa pengorbanan di sepanjang jalan. Sukses membutuhkan semacam pengorbanan. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu untuk apa-apa. Itu bukan cara dunia bekerja, dan karena itu tentu saja bukan sesuatu yang dapat Anda andalkan. Jika Anda tidak bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Anda, maka Anda akan gagal menciptakan momentum yang Anda butuhkan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Nah, ini teman-teman, kita butuh pengorbanan. Ingat ya, kita butuh pengorbanan ya. Kita nggak bisa kita tuh nggak bisa berserah diri kepada orang lain. Harus kita sendiri. Gitu loh, Anda harus mengeluarkan keringat, waktu, tenaga, energi, segala macam itu harus Anda korbankan, uang lah, ini itu, ya serius. Karena kalau kita sudah kalau kita punya pengorbanan, kita udah siap mengorbankan diri kita untuk sesuatu yang bisa membawa kita kepada kesuksesan. Nanti momentum itu kan tercipta. Ada nanti namanya momentum dalam yang namanya kesuksesan. Ada namanya momentum.
Ada itu pasti momentum. Jadi kondisi di mana kalian itu sempat jatuh, data kemudian nanjak dikit. Nah, itu momentum. Nanjak dikit momentum. Tek. Nah, itu harus cepat. Ketika Anda itu pernah berkorban ya. Anda berkorban itu kan terkadang adalah seperti lagi jatuh tapi Anda berusaha untuk sebisa mungkin itu bisa cepat, kalau saya bilang itu apa? Menjadi datar gitu. Stabil dulu. Jadi nggak turun tapi stabil. Nah, ketika Anda sudah stabil, tiba-tiba ada momentum agak naik nanti. Rebound istilahnya. Nah, disitulah fase, karena Anda tadi sudah punya pengorbanan, Anda bekerja keras gitu, Anda punya momentum gitu, dan momentum ini yang Anda gunakan untuk cepat naik lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita harus berkorban seperti itu ya. Jadi terkadang pengorbanan itu kita butuhkan itu karena memang kita punya apa ya, kalau saya bilang itu ya, kalau saya bilang itu punya ikatan dengan apa yang kita jalankan, punya kebatinan ya. Contoh gitu, kita ingin menjadi seorang trader, kita tidak ingin gagal menjadi seorang trader. Nah, jadi karena kita punya kebatinan yang sama gitu, kita punya mimpi yang besar di dunia ini gitu, di trading ini misalnya, di industri trading ini ya, kita akan apa ya, kalau kita bilang kita akan berkorban gitu, kita akan menghabiskan waktu kita untuk belajar lah, ini segala macam itulah. Tujuannya apa? Untuk ada momentum. Tujuannya adalah untuk menciptakan momentum gitu. Ada satu saat apa yang kita pelajari itu kita lihat momentum itu, dan akhirnya Anda masuk posisi, Anda menghasilkan istilahnya profit yang konsisten misalnya kayak gitu. Nah, itu kan momentum, tapi harus diciptakan dengan pengorbanan dulu. Banyaklah pengorbanannya gitu loh. Sukses adalah ketenangan pikiran yang merupakan akibat langsung dari kepuasan diri karena mengetahui bahwa Anda telah berusaha untuk menjadi yang terbaik dari kemampuan Anda. Ya, John Wooden. Ya, jadi intinya apa? Sukses itu adalah perasaan ya, kita tenang karena kita puas. Kenapa kita puas? Karena kita tahu bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin menjadi yang terbaik. Nah, itu. Jadi itu adalah sukses. Perasaan sukses itu kalau dulu saya dapatkan itu misalnya saya mengikuti yang namanya itu kayak olimpiade, mengikuti perlombaan. Saya merasa berhasil itu bukan karena saya dapat juara atau apa ya, paling dapat top 10 aja gitu, top 10 gitu. Nggak pernah top 1 gitu kan. Nah, saya merasa kesenangan gitu. Saya merasa sukses itu karena saya tenang. Kenapa? Karena saat saya mengerjakan soal-soal olimpiade segala macam itu, saya memang berusaha teman-teman, semampu saya. Semua yang saya tahu saya coba, saya sesuai kemampuan saya gitu. Saya coba kerjakan soal-soal itu sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari, apa yang saya ingat, apa yang saya tahu, segala macam. Dan karena setelah selesai, saya merasa puas. Kenapa? Tadi ternyata saya berusaha banget ya, gitu. Saya benar-benar intinya tuh mengerahkan semua kemampuan saya. Gitu. Jadi saya punya pikiran itu tahu bahwa tadi ya saya itu benar-benar berusaha melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan saya merasa puas. Akhirnya saya merasa tenang karena saya berpikir karena tadi saya sudah berusaha ya tenang aja gitu. Saya tidak peduli lagi ya, entah saya menang, entah saya juara, entah saya kalah, apa saya tidak peduli. Yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa kesenangan, merasakan ketenangan karena tadi ya saya sudah benar-benar berusaha menjadi diri yang terbaik. Urusan gagal, urusan berhasil itu nomor sekian, tidak peduli. Yang penting udah pernah melihat diri menjadi yang terbaik itu. Ya, seperti orang-orang atlet lah. Ya, orang-orang atlet kalau teman-teman suka nonton SEA Games, ya itu kan orang-orang atlet itu kan kita bisa bilang mereka sukses karena mereka selalu berusaha menjadi yang terbaik dari kemampuannya dia, gitu loh. Dia nggak bercanda gitu. Makanya kita bilang orang-orang ini adalah atlet yang sukses gitu loh. Karena mereka benar-benar berusaha ya menjadi versi terbaik dari diri mereka. Gitu loh. Nah, itu. Jadi sukses itu adalah ketenangan pikiran ya, perasaan yang kita dapatkan dari kepuasan diri karena kita tahu bahwa kita telah berusaha menjadi yang terbaik dari kemampuan kita saat itu. Gitu ya. Jadi sukses itu bukan soal uang, bukan soal mobil sport ini tuh enggak. Ya, itu material itu secara materi gitu ya. Nah, tapi kesuksesan itu lebih kepada perasaan dulu. Percuma juga Anda punya segala macam benda-benda mahal kalau Anda tidak punya kesuksesan di dalam diri Anda. Tidak terbangun mental kesuksesannya ya, percuma juga kalau saya bilang gitu loh. Justru itu yang Anda butuhin gitu loh. bukan malah hal-hal yang sifatnya materi gitu. Ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu yang berharga di planet bumi. Jika Anda ingin menonjol, maka Anda harus siap membayar harga kesuksesan. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan dalam pernikahan, karir, atau kehidupan tanpa dedikasi. Anda tidak bisa menjadi sukses tanpa membayar harganya. Setiap pemenang adalah kisah dari dedikasi. Anda memiliki visi, arahkan pandangan Anda pada target dan bersiaplah untuk bekerja keras untuk itu.
Ingatlah, selalu tidak ada pesta tanpa pengorbanan. Tidak ada yang gratis, semuanya ada harganya, dan Anda harus siap membayarnya. Nah ini, ingat ya teman-teman ya, kita harus berusaha, dan kita harus tahu gitu, ketika Anda ingin berhasil ada harganya gitu. Ya, jadi jangan dikira itu tuh apa ya, instan gitu, nggak ada. Harga sebuah kesuksesan tidak bisa ditawar. Agar Anda dapat menikmati kesuksesan yang sesungguhnya, Anda harus siap untuk berhenti mengeluh. Berhenti mencari jalan pintas dan bayar harga penuh. Tentukan seberapa besar Anda ingin mencapai tujuan Anda dan membayar harganya juga. Lepaskan kebiasaan yang membatasi dan lanjutkan. Bersiaplah untuk bekerja keras. Harga yang akan Anda bayar bersifat pribadi. Tidak ada yang bisa membayar harga kesuksesan untuk Anda. Nah ini, sukses itu nggak bisa diwakilkan. Ya dulu saya ingat ya, saya pernah nonton film India namanya Three Idiot, film India. Jadi intinya ada orang pintar jenius, dia itu dibayar untuk sekolah, kalau nggak salah kuliah gitu, untuk orang yang ngebayarnya gitu. Jadi dia hanya jadi calo ya istilahnya, jadi calo gitu lah, jadi joki ya. Nah jadi joki mahasiswa gitu. Jadi istilahnya dia karena pintar, dia sekolah, nanti ijazahnya nanti dikasih ke orang yang punya nama gitu, orang yang bayar dia. Nah itu, jadi sebenarnya dari situ kita belajar juga sebenarnya ya, apa ya, kalau saya bilang ya memang gitu, ketika Anda ingin berhasil itu tidak bisa diwakilkan sih, Anda sendiri yang harus berusaha gitu. Orang itu hanya ngebantu guys, teman-teman harus paham bahwa jika teman-teman punya privilege orang tua yang support, orang tua yang suportif itu hanya membantu serius dari luar. Tetapi kalau dari internal kita sendiri tidak berusaha, tidak kerja keras, tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, tidak punya tekad, tidak punya niat, nggak bisa, saya bilang susah, gitu loh. Jadi intinya banyak orang dalam dunia ini selalu mencari yang namanya jalan pintas, karena mungkin dia merasa bahwa jalan yang dia lalui itu panjang gitu, atau sulit gitu. Padahal harusnya nggak usah jalan pintas, yang bayar harga penuh logikanya gitu ya. Jadi jangan usah cari instan-instan gitu. Jalani, Anda pasti akan mencapai kesuksesan itu. Tapi nggak usah dilihat dari umur gitu. Terkadang saya nggak suka juga gitu dengar orang umur 20 sudah beli rumah, orang umur 25 sudah beli mobil sport. Nggak ada gitu aturan umur-umur kayak gitu tuh, hanya diciptakan oleh mereka-mereka yang kalau saya bilang itu apa, psikopat aja gitu loh. Orang-orang psikopat itu saya bilang, orang-orang yang nggak punya empati. Ya, dia itu membandingkan dirinya dengan apa ya, kayak secara umum gitu loh. Jadi seperti kalau saya bilang itu kayak membandingkan batu dengan batu yang lain yang nggak sama gitu loh. Ya walaupun namanya batu gitu ya kan, jadi nggak masuk gitu, nggak bisa. Nah itu yang bikin kadang orang-orang para orang yang mengikuti apa istilahnya, kayak quote-quote-nya mereka itu jadi sesat gitu, seakan-akan kamu umur 25 harus punya rumah, harus punya ini, harus punya duit apa 1 miliar 2 miliar. Gak ada bro, gak kayak gitu ya. Teman-teman harus tahu loh, sukses itu berproses, dan itu sampai mati kita harus berusaha. Nah bahkan yang punya KFC aja ya, yang punya restoran KFC itu, yang istilahnya sudah internasional, itu dia sudah tua itu baru bisa bikin KFC. Pas tua dia baru bikin KFC. Mana dia umur 25 bikin KFC lah sekarang. Dibandingkan itu kekayaannya dia dengan orang-orang yang pamer umur 25-an itu segala macam, kalah gitu ya. Jadi intinya apa? Sukses ini tidak bisa ditentukan oleh waktu, nggak bisa, karena tiap orang punya, kalau saya bilang itu ya apa ya, kayak nasibnya beda-beda juga gitu. Tergantung Tuhan juga, rezeki orang kan beda-beda gitu. Ada yang sudah berhasil duluan, ada juga yang masih berusaha. Ya yang masih berusaha ya jangan diejek, jangan malah dikecilkan hatinya, malah seakan-akan kamu berusaha 5 tahun dari umur 20 25 belum ngasilin apa-apa, belum bisa beli rumah, belum bisa ini itu. Ya jangan kayak gitu juga. Nggak boleh kayak gitu juga gitu. Kita itu nggak boleh angkuh gitu. Orang-orang yang sering saya lihat di sosmed ini rata-rata angkuh ya, saya lihat. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Mereka merasa bahwa ketika mereka bisa sukses muda, mereka tuh seperti orang sudah hebat. Ya padahal kan kesuksesan ini kan ya syukur kalau kamu sukses lebih cepat. Tapi ada juga orang yang masih berusaha, belum berhasil, tapi dia tetap berusaha. Ya terus kamu bilang dia gagal, dia belum sukses. Ya salah. Justru kita harus apresiasi dia mau terus berusaha. Dia bisa saja bunuh diri kalau dia mau, kalau saya bilang. Ya, banyak itu orang-orang di luar negeri itu ya, orang-orang Korea, orang-orang Jepang gitu. Stres bunuh diri gitu. Kenapa? Karena mungkin nggak kuat gitu. Sedangkan ada orang yang selalu berusaha, mengalami kegagalan, dia berusaha terus. Dia nggak mau nyari jalan pintas. Dia pokoknya maunya bayar cash. Ya, kesuksesan saya harusnya bayar cash, saya harus berusaha kerja keras. Dan kita malah istilahnya mengejek orang-orang seperti itu seakan-akan dia belum berhasil. Ya, justru sebenarnya kita yang tidak menampilkan ya keberhasilan kita. Ya, orang yang berhasil itu tidak seperti itu cara, sikap dan karakternya. Orang yang berhasil itu dia pasti mendukung gitu, atau memberi saran paling tidak.
Sukses dalam segala hal yang Anda lakukan penuh dengan masalah, kesalahan, dan kegagalan yang tak terhindarkan. Hal-hal ini tidak dapat dihindari. Anda akan menghadapi keadaan ini cepat atau lambat dalam perjalanan Anda. Namun, bukan keadaan yang penting, melainkan apa yang Anda yakini tentang keadaan ini yang membuat semua perbedaan pada akhirnya. Anda harus percaya bahwa apapun yang terjadi, tidak peduli seberapa parah Anda gagal dan betapa buruknya perasaan ini, bahwa kegagalan tidak pernah menjadi pilihan. Sukses menuntut Anda untuk bangkit setelah mengalami kegagalan atau kesalahan dan mencoba sekali lagi. Ubah strategi Anda dan lakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Namun, Anda harus terus berjalan, terus bergerak maju dengan semangat dan tujuan yang kuat. Bahwa apapun yang Anda lakukan pada akhirnya akan mencapai tujuan akhir Anda. Nah, ini teman-teman ya. Terakhir ya, kita harus ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa menghindari kesalahan, masalah, kegagalan. Itu tidak bisa. Cepat atau lambat pasti kita ketemu. Pasti. Saya menemukan itu juga. Saya maksudnya menghadapi banyak juga masalah selama saya belajar trading, selama saya transisi, selama saya mencari usaha lain dan segala macam, coba-coba ini itu ya ada masalah gitu. Ada kesalahan juga, ada kegagalan, tapi tetap hidup, saya tetap masih hidup, saya tetap sehat juga gitu. Saya tidak sakit-sakitan, saya tidak sedih, tidak linglung, enggak. Saya tahu gitu. Hidup ya ini namanya yang namanya jalan pintas, bukan jalan pintas gitu. Ini yang namanya proses. Ada kegagalan gitu, ada kesalahan gitu, ya ada masalah, ada gitu. Yang pasti gini, ya kita tahu bahwa ketika kita gagal itu banyak sekali perasaan-perasaan buruk yang muncul, kecewa, ketakutan, kecemasan, kepanikan, ya banyak itu hal-hal seperti itu. Tapi harus kita ingat ya, sukses itu adalah bagian dari proses saat kita bangkit juga. Saat kita gagal, kita coba lagi, kita bangkit lagi, itu merupakan bagian dari sukses juga. Itu sudah setengah kesuksesan gitu loh. Intinya sudah 10% dari kesuksesan. Ya. Jadi sukses itu kan tidak langsung 100%. Dia pelan-pelan. Gitu loh. Jadi intinya apa ya? Kita coba ubah strategi kita. Kita coba ubah strategi kita. Mungkin ada yang salah, kita ubah dikit. Kita coba lakukan sesuatu agak beda. Kita terus berusaha, jalan, maju terus, semangat terus, kemudian kita intinya harus punya tekad, harus punya tujuan yang kuat. Pokoknya saya harus seperti ini. Pasti kita akan sampai kepada tujuan akhir kita, ya. Dan ingat, kesuksesan itu tidak bisa ditentukan oleh waktu. Setahun, 2 tahun, tidak bisa, tidak ada yang tahu teman-teman. Ada beberapa teman saya berbisnis setahun, ada yang sudah berhasil, tetapi tahun ketiga bangkrut lagi. Ada yang sampai tahun ketiga belum berhasil, tapi tahun kelima malah berhasil, sukses besar. Ada yang 2 tahun itu jatuh bangun, tahun ketiga naik lagi, tahun keempat jatuh bangun. Jadi sukses keberhasilan tiap orang tuh beda-beda. Ya, namanya hidup ya, namanya hidup itu. Jadi naik turun tiap orang beda-beda, nggak bisa ditebak. Nah intinya apa? Yang penting kita tetap berusaha. Itulah yang namanya harga mati kesuksesan. Jadi benar-benar kita tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak mudah, tidak instan. Ya, tidak instan. Kita harus berusaha. Ya, kita harus melupakan segala masalah-masalah yang ada. Fokus pada solusi, maju terus, gagal, bangkit, maju terus, gitu terus. Sampai Anda menemukan, oh ternyata tujuan saya ini, oh ternyata di sini. Oh ternyata cocoknya di sini kita. Oh ternyata ini yang saya cari. Nah gitu ya. Sampai Anda menemukan fase atau momen seperti itu. Nah itulah ya. Anda bisa tersenyum. Anda bisa ya kalau saya bilang itu sudah bisa tersenyum lah. Sudah bisa merasakan kelegaan. Oh akhirnya saya bisa sampai juga. Saya bisa maju juga. Akhirnya saya kuat juga. Saya terima kasih dengan diri saya. Ternyata diri saya ternyata selalu bersemangat. Ya tidak pantang menyerah. Selalu intinya membawa saya sampai pada titik ini misalnya kayak gitu. Nah, kita sangat berterima kasih pada diri kita sehingga kita merasa tenang ya karena mengetahui bahwa kita sudah mencapai diri kita yang paling terbaik ya, diri kita yang penuh dengan yang namanya tekad, semangat ya kan, dan itulah perasaan kita tentang kesuksesan ya. Oke teman-teman ya, kita sampai jumpa lagi pada seri selanjutnya. Saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dan sekali lagi ya, saya harap teman-teman itu selalu berusaha. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah, jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Apalagi jangan sampai Anda itu istilahnya apa? Exit, kabur. Jadi istilahnya karena baru mencoba 1-2 kali gagal, Anda langsung exit. Ya, mungkin hari ini Anda gagal, tapi Anda coba mungkin cari selingan yang lain, nanti coba lagi. Intinya kesuksesan tidak ada yang instan. Ada harga yang harus Anda bayar. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.